Nama saya Satria Govania. Di sini saya akan menyampaikan catatan proyek LoRa bulan pertama. Di sini menjadi poin adalah final dari proyek bulan pertama saya adalah data sensor suhu dengan DS18B20 pada transmitter akan dikirimkan ke LCD dan buzzer pada RX receiver. Setelah mensimulasikan buzzer bersuara jika suhu pada transmitter atau pengirim mencapai nilai, pada penerima receiver mengembalikan nilai push button yang digunakan untuk mensimulasikan mengembalikan data ke transmitter untuk input lampu di sana. Jadi komunikasi yang saya gunakan ini sudah mencapai duplex 2 arah. Tema bulan pertama yaitu pengenalan LoRa komunikasi 1 arah transmitter dan ke receiver, dan yang kedua adalah duplex 2 arah. Modul LoRa dapat berkomunikasi secara bolak-balik dengan interval yang telah ditentukan. RAM-nya adalah komponen utama yang digunakan. Di sini menggunakan 2 microcontroller. Saya menggunakan ESP32 sebagai pemroses data dan 2 modul LoRa RA2 SX1278 dengan frekuensi 433. Jadi untuk alatnya ini berpasangan, yaitu satu pasang di transmitter pengirim dan satu pasang lagi di receiver penerima. Catatan pertama, saat menjalankan proyek ini saya menemui kabel jumper dan breadboard itu dapat digunakan, namun awas terkadang soket pada kaki-kaki LoRa jika memakai kabel jumper akan ada kemungkinan renggang atau geser yang dapat berakibat data itu tidak bisa diterima, atau lebih buruk lagi itu LoRa tidak bisa sampai berhasil menginisiasi operasi sama sekali. Jadi awal-awal proyek saya itu menggunakan kabel jumper dan breadboard itu masih bisa dioperasikan untuk beberapa lama gitu. Proyek saya data LoRa tidak sampai, atau pengirim itu berhasil untuk penerima itu tidak menerima data sama sekali. Saya cek, saya lepas pasang kabel jumper itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah, setelah itu pembimbing Bapak Nyoman memberikan saran untuk solder saja pada papan PCB secara langsung. Jadi disarankan itu untuk melakukan penyolderan antara koneksi kaki-kaki LoRa dan ESP yang menggunakan PCB. Gunakan header socket. Header socket itu seperti ini lebih aman jika lepas pasang, baik itu komponen utama ada di ESP dan LoRa. Jadi yang disolder pada PCB itu header soket ini, seperti ini di solder. Namun sayangnya kemarin itu saya telat informasi, jadi saya langsung menyolder untuk kaki-kaki ESP nya, sayang sekali. Tapi semoga tidak ada gangguan untuk kedepannya. Dan untuk kabel yang disarankan itu 0,6 yang isinya itu lebih baik pejal, yang isinya 1 serabut bisa, tapi untuk penyolderan dan pemasangan untuk koneksi itu mungkin lebih baik yang pejal, yang satu inti. Selanjutnya untuk catatan kedua saya, project saya sebelumnya itu sangat sederhana, dari mengirimkan dan menerima data berupa string yang ditampilkan pada serial monitor. Jadi untuk sisi pengirimnya seperti ini, sending packet
1 sending packet 2 ini adalah yang di print pada serial monitor, yang isinya adalah pesan hello yang berupa string. Nah, pesan itu dikirimkan ke LoRa penerima dan ditampilkan pada serial monitor. Jadi pada serial monitor penerima nanti akan received packet pesan diterima hello 1 dan 2 dan seterusnya. Ini diberi counter untuk setiap operasi loopnya. Jadi ada notasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di sini ada RSI ini adalah kekuatan sinyal. Kalau nggak salah kepanjangan RSI itu received signal, bentar. RSI adalah received signal strength indicator. Itu indikator kekuatan sinyal yang diterima. Nah, selanjutnya untuk catatan ketiga, yaitu setelah itu kita kembangkan lagi membuat tombol fisik dengan push button pada sisi transmitter, pada sisi pengirim itu dikasih push button, dan lampu pada penerima. Di sini saya mulai menambahkan logika kemarin itu untuk mengecek tombol setiap kali ditekan, untuk mencegah tombol perlu ditekan terus agar nilainya berganti. Jadi kalau tidak dikasih logika khusus push button kan inputnya jika ditekan itu akan berubah nilai, jika dilepas itu juga berubah nilai. Jadi di sini saya menambahkan logika supaya sekali tekan itu berubah dan menunggu sekali tekan selanjutnya itu baru berubah. Jadi seperti itu, tidak perlu ditekan secara terus menerus. Nah, untuk video demonstrasinya seperti ini, ditekan sekali lampu menyala, ditekan selanjutnya lampu mati. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah catatan 4. Di sini saya belajar untuk menambahkan LCD. Kemarin saya menemukan kendala, mungkin karena masih keterbatasan pemahaman atau memang saya tidak bisa ya untuk menggunakan LCD dot matrix. Masalahnya yang muncul ketika LCD dot matrix berkomunikasi dengan ESP32 itu menggunakan bus SPI. Nah, di sini SPI untuk ESP32 itu sudah atau sedang digunakan oleh LoRa. Nah, hal ini menghambat saya yang akhirnya menggunakan atau beralih ke LCD 16x2 yang hanya menggunakan komunikasi I2L2C yang hanya 2 data dan 2 data dan 2 pin dan ground. Tegangannya 5 volt. Jadi totalnya 4 pin yang digunakan. Kalau untuk SPI itu banyak itu. Jadi seperti ini. Untuk saluran SPI itu ada MOSI, MISO, SCL, CLK, CS. Nah, di sini kan sudah digunakan untuk apa itu LoRa. Nah, kalau saya menambahkan LCD dot matrix itu juga memerlukan pin-pin ini. Saya cari-cari di internet, itu ESP itu ada 2 jenis pin SPI. Ada yang defaultnya VSPI dan HSPI. Nah, saya belum bisa cara menggunakan HSPI untuk modul yang memerlukan komunikasi SPI yang sama pada satu microcontroller. Jadi seperti itu. Untuk koneksi LCD 16x2 menggunakan L2C itu hanya menggunakan pin 21 SDA dan 22 SCL, dan tegangannya itu 5 volt dan ground. Jadi cuma 4. Beda kalau dengan seperti ini bisa 5 lebih kalau nggak salah untuk kalau memakai komunikasi SPI. Nah, selanjutnya ini di sini contoh video saya berhasil menggunakan
berhasil mengoneksikan data LoRa penerima itu pada LCD 16x2. Seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya setelah menambahkan LCD, saya menambahkan input yang dinamis. Nah, di sini sebelumnya kan hanya berupa string tetap dan diberi counter. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan input yang dinamis menggunakan sensor suhu DS18B20 untuk mengambil nilai suhu Celcius dan Fahrenheit-nya. Yang nantinya sensor suhu DS18B20 ini ada pada sisi pengirim dan dikirimkan ke sisi penerima untuk data Celcius dan Fahrenheit-nya dan ditampilkan pada LCD 16x2 L2C-nya. Untuk kendalanya kemarin itu saya mencoba menambahkan simbol derajat pada code LCD. Saya LCD print derajat C itu tidak bisa menampilkan simbol lain, maka dari itu saya coba cari-cari untuk menggunakan custom karakter dengan kode biner untuk mencapai hasil yang sesuai. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit untuk sensor DS18B20 itu seperti ini. Sensornya di sini di dalam tabung kedap air. Ini kedap air. Ini ada semacam transistor yang memberikan input suhu. Nah, di sini sensor ini untuk instalasinya memerlukan resistor 47.000 ohm. Nah, untuk pemasangannya juga sedikit khusus. Di sini tegangan itu masuk ke V in pada sensor. Grounding juga masuk grounding. Lalu data ini masuk ke data ini masuk setelah resistor menerima tegangan 5 volt. 5 volt ini masuk ke resistor. Setelah resistor baru ada data yang menuju ke ESP dan pin data dari sensor. Jadi seperti inilah. Kalau pemasangannya salah, maka nilai yang ditampilkan pada serial monitor atau data yang diprintkan itu bernilai negatif 100 sekian gitu kemarin errornya. Nah, untuk hasil yang jadinya seperti ini. Di atas ini adalah Celcius dan di bawahnya Fahrenheit, dan ini kekuatan sinyalnya RS seperti itu. Nah, setelah itu kami diberi tantangan lagi menambahkan buzzer. Nah, logikanya seperti ini. Jika suhu mencapai nilai yang ditentukan, maka digital write suruh untuk digital write pada pin buzzer untuk menyuarakan peringatan suhu mencapai nilai tertentu. Di sini cukup mudah untuk kode dan instalasi buzzer, hanya tegangan dan ground. Untuk tegangan itu masukkan ke pin yang sudah diinisiasi pada kode, seperti menyalakan lampu biasa, pin mode, output, dan digital write if else sekian-sekian gitu. Jadi data dari pengirim itu masuk ke logika if else. Jika lebih dari 30 atau sekian yang sudah disetting pada code, nanti akan digital write dan menyalakan buzzer. Nah, untuk masalah kemarin itu yang sering terjadi untuk teman-teman juga, untuk tipe data yang dikirimkan itu apa dulu. Misal kalau tipe data yang dikirimkan dari sisi
pengirim itu adalah string, maka tidak bisa dibandingkan dengan logika yang ada pada logika buzzer. Nah, itu harus di-convert dari string ke float atau string ke integer. Nah, setelah itu bisa dibandingkan dengan nilai yang ingin dicapai. Jika nilai sudah tercapai, maka buzzer akan menyala. Untuk simulasinya seperti ini. Suhu masih 30. Jika 31, buzzer akan menyala. Ketika buzzer turun suhunya di bawah 31, maka buzzer akan secara otomatis dimatikan. Jadi seperti itu. Nah, untuk catatan terakhir, setelah itu semua berhasil, saya kepikiran untuk menambahkan lagi tombol dan output lampu sebagai simulasi respon kembali ke kembali ke transmitter, kembali ke transmitter yang ada sensornya, supaya kita tahu supaya menjadi simulasi kontrol kembali kan. Suhu mengirim ke pihak penerima. Nah, penerima sudah menerima suhu naik dan buzzer menyala, lalu pihak penerima akan mengirimkan input tombol ke pengirim untuk menyalakan sesuatu di sana, untuk misal mengatasi suhu panas tadi, misal menyalakan motor atau menyalakan sesuatu di sana sebagai respon balik lah. Nah, di sini memerlukan komunikasi dua arah. Nah, maka dari itu saya mempelajari duplex hingga semua sudah sesuai keinginan untuk menyambungkan menyambungkan kode sensor, menyambungkan kode tombol LCD itu dalam kode duplex itu cukup sulit ya. Kemarin saya coba-coba, terus coba gagal, perbaiki sedikit-sedikit, akhirnya masalah terpecahkan. Namun kode LoRa komunikasi duplex ini yang saya pahami sekarang, yaitu masih ada kelemahan. Jika pengirim itu sedang mengirim, maka data dari penerima yang akan dikirim ke pengirim itu tidak bisa terima, jadi harus gonta-ganti. Yang satu kirim dulu, yang satunya menerima, baru yang penerima itu mengirimkan. Penerima yang tadi itu dapat menerima data dari pengirim tadi, jadi harus gantian untuk mengirim datanya. Di sini data suhu dari pengirim akan dikirimkan ke penerima. Pada sisi penerima akan mengambil data LoRa dari pengirim untuk ditampilkan pada LCD. Nah, seperti tadi, dan menggunakannya sebagai referensi logika menentukan kapan buzzer dinyalakan. Nah, di sini pada sisi penerima ada push button akan memberikan nilai 1 dan 0 yang akan dikirimkan kembali ke pengirim dan digunakan untuk menyalakan lampu di sana. Tanda bahwa kami di sisi penerima menerima data kelebihan suhu yang diberikan. Saya juga menambahkan sedikit logika untuk mematikan buzzer lebih cepat. Jika buzzer itu di-trigger oleh suhu yang naik, maka tombol itu juga berfungsi untuk mematikan buzzer lebih cepat. Jadi kemarin itu seperti itu. Untuk diagramnya seperti ini, sisi transmitter dan receiver. Pada sisi transmitter ada ESP, LoRa, sensor dan lampu. Akan mengirimkan data suhu ke receiver. Di sini akan diterima LCD dan buzzer. Nah, pada sisi receiver itu ada push button yang akan mengirimkan data push button kembali ke transmitter untuk menyalakan lampu di sana. Nah,
percobaan akhir saya. Tadi saya mencoba itu LoRa saya itu masih menggunakan antena bawaan dari LoRa, jadi antenanya itu masih default. Sisi pengirimnya itu saya taruh di kamar, dan sisi penerimanya itu saya berjalan di sini. Saya berjalan ke sini sejauh sekitaran 26 meter. Itu masih kadang tersambung dengan RS negatif 95. Itu kadang ya, itu kendalanya jika terlalu jauh itu data suhu itu misal Celsiusnya itu ditampilkan, lalu Fahrenheitnya tidak ditampilkan, jadi kosong. Beberapa waktu kemudian itu Celsiusnya ganti kosong, Fahrenheitnya juga ganti ditampilkan. Jadi kadang-kadang kalau terlalu jauh itu salah satu data itu tidak terkirimkan dengan benar. Di masalah seperti itu, semoga untuk bulan kedua nanti diajari untuk mengkonfigurasi antena yang lebih baik agar mencapai jarak yang cukup jauh lah, yang dapat mengirim dan menerima pesan dari jarak yang lebih jauh. Nah, untuk hasil dari keseluruhan, karena tadi terkendala teman untuk mencoba sisi pengirim dan sisi penerima, jadi saya coba tes jaraknya saja tadi. Dan untuk operasi dari alat yang saya buat itu teknisnya seperti ini. Nah, suhu masih 27. Nanti saya akan memberi rangsangan pada sensornya agar mencapai suhu untuk menyalakan buzzer lebih dari 31 derajat. Nah, sebentar lagi akan menyalakan buzzer. Nah, ketika buzzer menyala, tombol juga dapat mematikan buzzer. Lalu tombol akan menyalakan lampu pada sisi pengirim. Nah, seperti itu. Lalu saya matikan kembali dengan push button. Di sini saya merasakan delay ya. Sebenarnya pengirimnya itu saya kasih interval 5 detik, dan penerima sisi penerima yang ada tombolnya itu lebih cepat. Namun kadang-kadang data pada push button itu delay masuk untuk diterima oleh lampu. Itu masih belum tahu saya kenapa, tapi secara keseluruhan logika yang saya inginkan untuk komunikasi dua arah untuk LoRa ini sudah cukup. Jika ada saran dan perbaikan, bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.